dari Bapak Ibu Kudus, dan yang keempat adalah KPPN Kudus menempati posisi tangki ketiga. Dan untuk yang keempat atau tangki pembakaran Baik, terima kasih. Kami minta untuk Bapak Ibu sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk acara seremoni pemusnahan BKC Ilegal akan saya pandu dan hitungan 3, 2, 1. Kami silakan untuk melakukan pembakaran BKC-nya. Kami silakan untuk melakukan pembakaran BKC-nya. Silakan kembali ke tempat yang bersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat untuk memadamkan apinya. Karena selanjutnya akan dilaksanakan, kami minta kepada rekan-rekan panitia untuk bisa membantu memadamkan apinya. Baik. Berikutnya yaitu penandatanganan berita acara pemusnahan barang yang menjadi milik negara KNL Semarang kepada Bapak Uji Yudi Harso dan perwakilan dari kepekaan penganggut tepat di belakang kita yang sudah di depan kantor Bea Cukai akan dilaksanakan pemberangkatan BKC ke tempat PPA Jepuro, tempat pembuangan akhir Jepuro. Ya, untuk ujungnya ada di pintu keluar sebelah sana. Bapak Haris Abdurrahman, kami silakan. Dan Bapak Haris Abdurrahman dari Kejari Kudus untuk bisa melaksanakan. Kita akan melaksanakan seremonial pemberangkatan BKC Ilegal yang akan dimusnahkan. Langsung keluar sana, langsung keluar. Kemudian nilainya tadi kurang lebih sekitar 7,72 miliar kalau nggak salah ya. Nanti data detailnya ada kami sampaikan. Kemudian saya sampaikan bahwa setiap tahun itu kami memang ditarget oleh kantor pusat Bea Cukai untuk melakukan penindakan rokok. Dan itu tidak sedikit. Minimal itu lebih dari 20 juta batang setiap tahun itu kami harus melakukan penindakan itu. Dan sampai dengan hari ini itu kami sudah berhasil melakukan penindakan 20,83 juta batang oleh kantor Bea Cukai itu sendiri, oleh kantor seluruh jajaran Bea Cukai di kantor Jatuh DIY. Pak KPP 2 punya datanya lebih lengkap, pasti lebih besar dari itu. Nah, di sisi lain penindakan itu ketika kami melakukan penindakan itu tidak serta-merta terus langsung bisa dimusnahkan, semua ada prosesnya. Untuk beberapa
beberapa case yang ditemukan tersangkanya dan lain sebagainya, itu bisa kami lakukan proses hukumnya. Jadi mulai dari penyidikan, kemudian nanti menetapkan tersangkanya dan lain sebagainya, sehingga kami memang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Tapi untuk barang-barang yang kemudian tidak ditemukan tersangkanya, misalnya kami melakukan penindakan ke rumah kosong, bangunan kosong dan lain sebagainya, atau perusahaan jasa titipan yang tidak kemudian ditemukan pihak pengirim maupun penerimanya, itu kami proses menjadi akhirnya PMS. Ini mayoritas dari mana dan modus-modusnya masih seperti apa aja sih dari tahun sekarang Bu? Kalau mayoritas itu ya memang di wilayah kerja kami, sebagian kiriman mungkin dari provinsi sebelah gitu ya, karena memang Kudus wilayah kerja kami ini kan jalur perlintasan gitu ya. Itu sebagian dari itu biasanya kami lakukan penindakannya dengan penindakan sarana pengangkut kalau dari provinsi sebelah gitu ya. Tapi kalau kemudian yang di wilayah kerja kami sendiri itu modusnya ya penindakan bangunan. Ketika kami sudah melakukan pemintaian dan lain sebagainya, ketika kami datangi ternyata sudah nggak ada orangnya, tapi tinggal ada bangunnya, misalnya bangunan seperti itu. Dan itu ada di mana mayoritas? Mungkin mayoritas di Jepara ya, mayoritas di Jepara. Tapi tidak pada hasil data kami itu tidak hanya Jepara. Bahkan Rembang yang tidak ada pabrik rokoknya pun kami melakukan penindakan, kami mendapati juga beberapa case terjadi di Rembang. Rembang saat ini tidak ada pabrik rokok. Kemarin sempat ramai juga menggunakan jasa kirim seperti itu untuk periode ini bagaimana masih cukup tinggi? Masih. Bahkan kita itu sudah mendapat serangan dari luar negeri. Jadi pengirimannya itu dari dari Malaysia, bukan Malaysia bukan Malaysia, Vietnam dan Thailand. Ya, itu kemarin ada salah satu modus itu dikirim melalui perusahaan jasa titipan, dikirim ke Jepara. Dan uniknya ada juga yang dikirim dengan modus palet kayu ya, palet kayu. Jadi seolah-olah itu mesin, bukan paket biasa. Jadi modusnya memang sangat-sangat bisa berkembang bermacam-macam. Dan ini memang menjadi PR kita bersama, PR kami juga gitu ya, untuk terus melakukan atau meningkatkan pengawasan. Mohon maaf, itu dari rokok ilegalnya dari dalam keluar atau keluar ke dalam? Dari luar ke dalam. Jadi kami mendapatkan nota informasi bahwa ada pengiriman dan kami lakukan penindakan, berdasarkan melakukan penindakan itu memang dari luar melalui pesisir timur Sumatera. Maksudnya, kenapa? SPM. Ya, SPM, rokoknya SPM, sigaret putih mesin. Ya, waspadaan bagi kami juga bahwa serangan rokok ilegal itu sekarang bukan hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Kalau jumlahnya saya harus cek lagi datanya ya, nanti bisa tanyakan ke Pak Sidik ya. Pak Sidik ditahan beberapa waktu yang lalu ya. Ya, cukai kok bisa mencium sampai seperti itu gimana ya Bu? Pak Khairul Hazi kayaknya yang harus ngomong. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, segenap pimpinan, segenap jajaran pimpinan di lingkungan pemerintahan kabupaten dan Forkopimda se-ekskaresi dengan ABI atas sinergi yang luar biasa dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai. Juga kepada rekan-rekan insan media yang tidak henti-hentinya mendukung kami dengan kinerja publikasi yang luar biasa, sehingga masyarakat semakin teredukasi dalam memahami ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Pagi ini kita bersama-sama akan memusnahkan barang yang menjadi milik negara atau BUMN yang telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Dapat kami sampaikan, BUMN yang akan dimusnahkan hari ini terdiri atas sigaret kretek mesin sebesar 6.050.278 batang, sigaret kretek tangan 240 batang, sigaret putih mesin 38.400 batang, tembakau iris 341.000 gram, kertas rokok 8 roll, alat pemanas 5 buah, filter rokok 6 karton, dan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 96 liter. Dengan total berat secara keseluruhan adalah 10.489 kg atau 10,5 ton. Barang-barang tersebut berasal dari kegiatan penindakan yang kami lakukan di seluruh wilayah kerja kantor Bea Cukai Kudus, yaitu Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora,
dalam kurun waktu antara Januari 2023 sampai dengan Januari 2024. Penindakan yang kami lakukan selama kurun waktu tersebut antara lain adalah operasi pasar yang dilakukan bersama Satpol PP di lingkungan Ekskaresidenan Pati dan aparat penegak hukum di masing-masing kabupaten. 2. Penindakan terhadap bangunan yang dijadikan gudang penimbunan atau tempat produksi rokok ilegal. 3. Penindakan pada jasa ekspedisi atau jasa pengiriman. Serta 4. Penindakan terhadap sarana pengangkut yang membawa rokok ilegal. Pemusnahan yang kita laksanakan pada hari ini sudah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebanyak 2 persetujuan dengan nomor S29-MK.6-WKN.09/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dari Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta surat nomor S195-MK.6/KN.4/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Bapak Ibu serta hadirin yang kami banggakan, total barang kena cukai ilegal yang dimusnahkan pada hari ini adalah sebanyak kurang lebih 6,09 juta batang sigaret kretek dan 96 liter minuman mengandung etil alkohol dengan total nilai barang sebesar 7,72 miliar dengan potensi kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar 4,12 miliar, pajak pertambahan nilai sebesar 764 juta, dan pajak rokok sebesar 412 juta. Dapat kami sampaikan bahwa besarnya nilai barang atas barang yang menjadi milik negara ini dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jumlah batang dengan harga jual eceran rendah. Sedangkan potensi kerugian penerimaan negara kami hitung berdasarkan akumulasi dari nilai cukai ditambah dengan nilai PPN dan pajak rokok. Nilai cukai sendiri dihitung berdasarkan hasil perkalian tarif cukai terendah hasil tembakau yang bersangkutan dengan jumlah batangnya. BMMN ini sebagian akan kita musnahkan dengan cara dibakar sebagai bentuk seremoni yang nanti akan dilakukan di halaman kantor Bea Cukai Kudus, dan selebihnya diangkut menggunakan dump truck untuk ditimbun di tempat pembuangan akhir atau TPA Tanjung Priok Kudus.